Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengoperasian preview bertipe ASIA di samping saya ini. Pertama, untuk menyalakan preview ASIA itu ada dua langkah. Kita bisa menyalakan saklar pada bagian belakang perangkatnya. Setelah kita menyalakan saklar, kita bisa melihat pada bagian tombol di depan terdapat LED berwarna merah. Lalu kita bisa pencet tombol tersebut untuk menyalakan perangkatnya. Jika perangkat sudah menyala, dia akan langsung masuk ke dalam tampilan home screen. Nah, ini untuk tampilan home screen dari preview ASIA 86. Oke, untuk menggunakan perangkat, kita bisa melakukan setup internet terlebih dahulu. Nah, di preview ASIA ini, kita bisa melakukan setting internet melalui Wi-Fi. Kita bisa klik Wi-Fi di sini. Lalu kita bisa konekkan dengan SSID yang ada. Lalu kita juga bisa menggunakan kabel Ethernet atau kabel network. Kita bisa pilih automatically atau manual di sini untuk melakukan setting IP address. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan setting hotspot dan mengganti nama hotspotnya dari si perangkat preview. Seperti di sini kita bisa ganti device name-nya atau hotspot name. Password. Lalu kita bisa ganti dengan channelnya juga. Pada preview ASIA terdapat dua operasi sistem yang dapat kita gunakan. Yang pada halaman utama kita bisa lihat ini ada Android Operation System, lalu ada Windows Operation System. Nah, gimana sih cara kita masuk ke Windows Operation System? Kita bisa masuk menggunakan aplikasi OPS di sini untuk menggunakan Windows-nya. Lalu jika ingin kembali ke Android, kita bisa pilih Home. Dan selain itu, kita juga bisa menggunakan fitur komputer pada floating atau tombol melayang di sini untuk masuk ke Windows-nya. Kita klik komputer, nah dia akan masuk ke Windows. Kita kembali ke Home. Jadi di sini ada dua tombol yang bisa kita gunakan untuk masuk ke Windows. Nah, ini untuk tampilan Windows-nya. Lanjut, kita akan melakukan simulasi untuk testing Zoom di sini. Kita buka dulu aplikasi Zoom yang sudah terinstall pada Windows-nya. Di sini akan saya masukkan akun terlebih dahulu. Jika sudah, kita bisa langsung new meeting ataupun join jika kita sudah mendapat invitation. Kita new meeting. Setelah terkoneksi, kita tinggal join with computer audio untuk menggunakan audio dari preview ASIA seperti mikrofon serta speaker yang terdapat pada preview ASIA. Kita bisa lihat di sini untuk kameranya menggunakan kamera ASIA atau preview ASIA. Di sini untuk mikrofon serta speaker menggunakan dari preview ASIA. Maka di sini kita bisa gunakan preview ASIA untuk media online meeting. Nah, di perangkat preview ASIA terdapat floating menu atau tombol button yang melayang yang bisa kita gunakan untuk mengakses beberapa fitur. Seperti di sini ada Home untuk kembali back ke dalam Android, komputer untuk masuk ke dalam OPS, lalu ada whiteboard untuk membuka whiteboard, ada multi window di mana kita bisa mengakses recent ads yang sudah terbuka, ada menu return untuk kembali, source untuk input source, lalu di sini ada screen down, itu kita di mana bisa melakukan screen menjadi setengah ke bawah, lalu ada anotasi jika kita ingin melakukan anotasi pada layar. Lalu di preview ASIA juga terdapat whiteboard digital yang bisa kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari seperti online dan offline meeting. Untuk membuka whiteboard, kita bisa membuka menu whiteboard pada halaman utama. Oke, untuk tampilan whiteboard sudah terbuka. Kita bisa menggunakan pen untuk melakukan anotasi ataupun menggunakan tangan dan jari. Seperti ini. Untuk jari. Lalu untuk pena seperti ini.
Terdapat fitur-fitur yang dapat kita gunakan dalam menu whiteboard di sini, seperti tombol pinch out dan pinch in, yang dimana kalau kita aktifkan, kita bisa mencubit layar lalu menggeser hasil anotasi ke bagian pojok, yang dimana jika layar sudah penuh, kita bisa gunakan kanvas yang tersedia setelah kita cubit layarnya. Lalu jika kita nonaktifkan, akan kembali ke mode multi-point touch, atau melakukan anotasi lebih dari satu jari secara bersamaan. Di sebelahnya ada menu pena yang dapat kita gunakan untuk mengganti warna dari pena, lalu dari tebal dan tipis tulisan, serta mengganti jenis pena di sini. Seperti ini. Lalu pada bagian kanan itu ada menu erase, di mana erase itu berfungsi untuk menghapus hasil anotasi. Yang pertama itu ada erase biasa, nah, seperti ini. Lalu ada selection erase, yang dimana kita menyeleksi hasil anotasi dulu. Lalu yang terakhir ada slide to erase, atau kita bisa menghapus seluruh hasil anotasi di dalam whiteboard. Dan untuk menghapus, kita juga bisa menggunakan dari gestur tangan kita sendiri. Kita bisa meng-swipe menggunakan tangan seperti ini untuk menghapus hasil anotasi. Lalu di sini saya akan anotasikan untuk melakukan atau mengakses fitur seleksi. Seleksi di sini digunakan untuk memindahkan objek ataupun anotasi ke sudut layar atau kemanapun yang kita inginkan dalam whiteboard. Lalu di sebelahnya ada menu untuk insert gambar, agar kita bisa melakukan anotasi pada gambar tersebut. Di sebelah insert gambar, kita juga bisa mengaktifkan menu objek. Di sini jika kita ingin menginput objek seperti lingkaran, persegi kotak, persegi 4, lalu menggunakan fitur objek 3D seperti ini. Lalu kita bisa menginput table juga. Dan masih banyak fitur yang bisa kita gunakan dalam menu insert objek ini. Selanjutnya ada fitur tools. Di sini kita bisa gunakan berbagai fitur juga. Seperti di sini ada flowchart. Lalu kita bisa anotasi di dalamnya. Lalu ada menu note. Jika kita ingin memasukkan note ke dalam whiteboard. Lalu menu highlight, kita bisa meng-highlight bagian whiteboard yang kita ingin tunjukkan. Serta ada fitur untuk men-zoom bagian tertentu dari whiteboard yang kita ingin zoom. Di sebelahnya ada menu atau fitur undo dan redo jika kita ingin mengembalikan atau melanjutkan hasil gambar yang sudah terlanjur terhapus mungkin atau terlewat. Di sampingnya ada menu delete. Di sini delete digunakan untuk mendelete page yang ada. Lalu di sini kita bisa menambah halaman atau page. Kita tinggal klik plus saja. Lalu kita bisa pilih page yang mana whiteboard yang kita ingin gunakan. Balik ke sisi sebelah kanan layar. Di sini ada berbagai menu juga yang bisa kita gunakan, seperti pada bagian atas ini untuk exit dari whiteboardnya. Kita buka lagi. Lalu ada information untuk informasi dari versi whiteboardnya. Lalu untuk background color, di sini kita bisa mengganti warna dari whiteboard, mengganti grid background whiteboard, lalu mengganti background dari whiteboardnya. Kita juga bisa menambahkan background whiteboard
yang kita inginkan di sini. Oke, sama ini sama seperti tadi, kita bisa menginput hasil dari PDF dari luar. Lalu ada menu share di sini kita gunakan jika kita sudah selesai melakukan anotasi. Di sini kita bisa langsung men-share asal anotasi di whiteboard menggunakan scan QR code. Kita juga bisa meng-email hasil dari anotasi di whiteboard. Kita tinggal masukkan emailnya di sini. Lalu menggunakan dual whiteboard jika kita ingin melakukan anotasi dengan dua partisipan yang maju ke depan secara bersamaan. Di preview Asia, kita bisa melakukan share screen hingga 4 perangkat secara sekaligus. Nah, caranya bagaimana sih untuk melakukan share screen tersebut? Kita bisa masuk ke All Apps dulu. Kita masuk ke menu screen share di sini. Nah, di menu screen share ini terdapat berbagai cara untuk melakukan share screen. Yang pertama, kita bisa melakukan share screen menggunakan Android atau smartphone, menggunakan iOS, ataupun menggunakan laptop. Di sini saya akan contohkan untuk menggunakan smartphone Android. Untuk caranya melakukan share screen, pertama kita harus terkoneksi ke dalam hotspotnya si preview, ataupun kita bisa terkoneksi ke jaringan yang sama dengan si preview terkoneksi. Nah, jika sudah, kita bisa download aplikasinya di Play Store untuk Android, yaitu Transcreen. Selanjutnya, setelah kita download, kita bisa langsung melakukan share screen dari handphone atau smartphone. Nah, ini dari smartphone. Lalu kita bisa menambahkan share screen dari Windows juga hingga 4 perangkat secara bersamaan. Nah, seperti ini. Ini ada smartphone saya, lalu ada laptop saya. Dan untuk suara pun juga ikut akan masuk ke dalam preview Asia 86 ini. Oke, jika sudah tampil dua perangkat secara bersamaan, kita bisa memanage inputan layar yang masuk ke dalam preview Asia 86. Contoh, di sini saya ingin memanage bagian laptop, yang dimana saya ingin memfokuskan pada laptop tersebut. Kita bisa besarkan pada bagian area sini, kita klik saja, maka input laptop yang akan besar. Dan untuk pengguna laptop, kita bisa men-touchback laptop kita. Contoh, di sini saya akan buka aplikasinya. Nah, seperti ini. Maka pada laptop juga akan beroperasi seperti yang saya sentuh pada bagian layar preview Asia. Jika saya ingin membuka file, itu juga bisa dari sini. Kita tinggal pilih saja file yang ingin kita buka, seperti PDF. Contohnya di sini. Lalu di sini kita bisa melakukan presentasi dari laptop kita tanpa harus bolak-balik menggeser laptop kita. Di samping itu, Transcreen Preview Asia ini atau aplikasi share screen dari Asia ini juga memiliki controller yang dimana kita bisa mengkontrol inputan yang masuk. Contoh, di sini saya ingin mengeluarkan laptop. Nah, saya ingin memasukkan handphone. Di sini, maka tampilan handphone akan terbuka. Lalu jika kita ingin putus melalui wireless control button di sini, kita bisa putus saja. Oke, maka inputan ke share screen akan terputus semuanya. Selain whiteboard, kita bisa melakukan anotasi pada preview Asia menggunakan fitur dari annotate-nya sendiri. Untuk mengaktifkannya, kita bisa pilih dari floating menu atau tombol melayang. Kita pilih anotasi di sini. Nah, maka menu anotasi akan terbuka. Menu anotasi di sini kita gunakan jika kita ingin melakukan anotasi tanpa masuk ke whiteboard. Sama seperti whiteboard, kita bisa melakukan coret-coret. Cuman bedanya kita di sini melakukan coret-coret pada bagian depan layar dari si preview Asia. Seperti ini. Kita bisa ganti juga untuk warna, ketebalan, dan lain-lain.
kita bisa erase juga di sini untuk menghapus. Sama, kita bisa menggunakan fitur erase di sini atau menggunakan gestur dari menghapus. Lalu kita bisa gunakan fitur untuk erase all di sini atau clear all jika kita ingin menghapus anotasi pada bagian layar. Setelah kita melakukan anotasi, kita juga bisa meng-save hasil anotasi tersebut ke dalam perangkat. Di sini kita confirm, maka hasil anotasi akan tersave. Lalu kita juga bisa membagikannya melalui QR code di sini. Di sini saya scan saja. Oke, jika sudah, maka hasil anotasi akan bisa kita save pada smartphone kita. Lalu kita juga bisa langsung memasukkan hasil anotasi ke dalam whiteboard jika kita memerlukan anotasi dengan fitur yang lebih banyak. Oke, pada menu bagian bawah yang terakhir itu ada menu untuk exit dari anotasinya sendiri. Kita tinggal exit, maka anotasi akan berhenti. Untuk mengakses kamera pada preview Asya, kita bisa membuka pada aplikasi kamera di sini. Namun untuk melakukan setting fitur dengan fitur yang lebih banyak, kita bisa menggunakan aplikasi VCam. Di sini kita bisa mengaktifkan berbagai fitur seperti manual, yang dimana kita bisa melakukan manual preset pada kamera seperti zoom in, zoom out, lalu menggeser ke kanan dan kiri. Menggunakan fitur face tracking yang dimana dia akan mendeteksi muka. Lalu kita bisa menggunakan fitur voice tracking yang dimana dia akan mendeteksi dari suara pembicara. Halo, setes 1 2 3 cek. Nah, seperti ini. Kita juga bisa merecording dari hasil kamera tersebut. Kita bisa aktifkan. Cek 1 2 3, testing recording kamera. 1 2 3 cek. Lalu kita stop di sini. Maka dia akan tersimpan ke lokal si preview Asya. Lalu ada menu spotlight di sini yang digunakan jika kita ingin fokus ke konten yang terdapat di display. Kita tinggal pilih saja aplikasi spotlight, lalu kita kearahkan di mana kita ingin spotlight pada bagian layar display. Pada preview Asya, kita akan mendapatkan remote untuk membantu pengoperasian si perangkat. Nah, dalam remote ini kita bisa menggunakan beberapa fitur seperti mute suara dari perangkatnya. Lalu itu touch lock yang kita gunakan untuk mengunci agar kita tidak bisa menggunakan si layar, agar tidak bisa di-touch. Namun untuk pertama kali kita diarahkan untuk menyeting password. Selanjutnya ada menu untuk masuk ke Windows. Lalu ada menu untuk masuk ke input source, di mana kita bisa memilih source yang sudah ada. Di sini saya akan memilih input source Android untuk kembali ke Android. Tentunya juga ada menu home untuk kembali ke Android juga. Serta ada menu untuk membesarkan dan mengecilkan suara. Lalu ada menu brightness untuk menerangkan dan meredupkan layar. Dan terakhir ada menu untuk back, lalu tidak lupa menu untuk mematikan si perangkatnya sendiri.
Oke, pada perangkat Preview Asia terdapat banyak port yang dapat kita gunakan untuk membantu kegiatan offline dan online meeting. Seperti di sini ada port USB, HDMI input untuk input source, lalu ada port touch, lalu ada port Type-C. Selain pada bagian depan, pada bagian belakang pun terdapat port yang dapat kita gunakan. Seperti di sini ada port HDMI input, port touch, port USB, lalu dilanjut dengan port-port yang terdapat pada PC modul. Di sini kita bisa lihat ada port HDMI, lalu ada port audio juga, mini jack 3,5 untuk input dan output, port LAN tentunya untuk koneksi kabelan, lalu ada port USB juga. Selain itu, pada bagian bawah juga terdapat port yang dapat kita gunakan, seperti port LAN, lalu ada port audio juga. Oke, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara memasang OPS atau Windows modul ke dalam perangkat Preview Asia. Pertama, kita bisa masukkan ke dalam hostingnya dulu. Kita bisa lihat di sini hostingnya. Lalu akan kita masukkan ke sini si Windows modulnya. Kita plug in. Nah, jika sudah, jangan lupa kita kunci. Jika sudah dirasa cukup kuat, maka Windows modul dapat kita gunakan. Bagaimana untuk cara mencopotnya atau logoutnya? Kita buka dulu buat penguncinya. Lalu kita tinggal tarik saja secara perlahan, seperti ini. Maka Windows atau OPS modul sudah terbuka.